Rodia Podcast. Wellness lifestyle. Kembali lagi nih dok ke penyakit celiak. Karena penyakit ini juga merupakan salah satu autoimun. Biasanya nih kalau autoimun itu kan ada penyakit A, nanti muncul nih penyakit B yang sama-sama autoimun. Nah, pada celiak sendiri apa nih biasanya penyakit autoimun yang menyertai misalnya? Jadi seperti tadi kita sudah sempat katakan hal yang sering muncul bareng itu adalah Diabetes. tiroiditis autoimun sama diabetes tipe 1 itu sering muncul bareng karena secara mekanistik mungkin agak sama ya atau pencetusnya mungkin agak sama. Tapi kalau misalnya kita bisa tambahkan kalau misalnya pada pasien dengan celiak kedepannya apakah bisa muncul kondisi autoimun lain atau tidak gitu ya. Yang paling sering adalah inflammatory bowel disease. Ya, jadi pada pasien dengan celiak karena saluran cernanya meradang terus di satu titik bisa saja berubah menjadi inflammatory bowel disease atau penyakit radang saluran cerna yang lain seperti penyakit Crohn atau ulcerative colitis gitu ya. Karena ya istilahnya celiak memang biasanya munculnya radangnya terutama di usus halus ya. Tapi yang namanya saluran cerna kan satu kesatuan tuh. Jadi kalau misalnya dia ada radang di usus halus, bisa saja reaksi radangnya tersebut kemudian meluas. Kalau misalnya meluasnya sampai tembus ke lapisan mukosa paling dalam, itu kita bilang namanya transmisi. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya perforasi, ya, jadi kebocoran daripada saluran cernanya yang menyebabkan peradangan berat. Tapi bisa juga saluran cerna usus besarnya itu secara keseluruhan meradang, muncul sariawan-sariawan yang kita bilang namanya ulcerative colitis, ya. Kadang-kadang beberapa pasien juga bisa muncul yang kita bilang namanya Behcet. Ya, jadi Behcet itu kan juga sering muncul sariawan, tapi reaksi radangnya sudah meluas, tidak hanya saluran cerna, tapi bisa sariawan di mulut, sariawan di kelamin, sariawan di kulit, gitu ya. Jadi di berbagai tempat. Gitu. Jadi yang harus kita sadari adalah autoimun itu gangguan yang terjadi adalah karena sistem imun, bukan karena organnya, ya, sebetulnya ya. Jadi manifestasi organ dari kondisi autoimunitas muncul disebabkan karena reaksi imun yang terganggu. Nah, dia mau muncul di mana? Itu bisa saja bisa berubah-berubah ya pada saat orang tersebut semakin menua atau penyakitnya semakin berlanjut ya. Jadi saya punya beberapa pasien yang awalnya autoimun A, kemudian setelah beberapa waktu berubah menjadi B gitu ya. Bukan berarti kemudian autoimunnya berubah, tetapi sistem imun itu memang bisa menyebabkan berbagai kondisi gangguan di berbagai tempat. Gitu. Ya seringkali kadang-kadang itu yang jadi sulit ya untuk kita bisa memahami secara menyeluruh, ya, tapi selama kita memantau dengan baik, harusnya kita akan tahu. Gitu. Jadi memang luar biasa ya terkait autoimun, celiac disease ini memang harus cermat sekali lagi sahabat Rodia, dan tentu saja kalau misalnya sudah ada keluhan-keluhan atau hal-hal yang kok nggak sembuh-sembuh, nah itu juga bisa langsung dikonfirmasi atau dikonsultasikan ke dokter. Baik nih dok, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Nah, di sesi ini saya mau konfirmasi sedikit nih dok. Mumpung ada expert sahabat Rodia di sini, kita akan konfirmasi terkait mitos atau fakta seputar celiac disease. Oke, yang pertama dok, celiac disease hanya terjadi pada anak-anak, mitos atau fakta? Itu mitos. Ya, jadi seperti tadi kita sempat bahas ya, celiac disease kalau yang karena genetik ya memang muncul pada usia anak-anak. Tapi banyak penyakit celiac mungkin tercetusnya bisa setelah infeksi bakteri sebelumnya, infeksi virus sebelumnya, paparan terhadap toksin sebelumnya, dan itu banyak kita temukan pada usia dewasa. Jadi tadi sambil perjalanan ke sini saya dengar sebuah podcast ya, orang luar nih masih, jadi saya rasa salah satunya podcast Rodia mungkin di Indonesia salah satu yang pertama ya. Jadi mereka sharing mengenai pengalaman hidupnya sampai terdiagnosis celiac disease ya. Di situ ada yang punya anak memang usia 1 tahun, ada yang punya anak remaja usia 12 tahun, ada yang dia usia dewasa sekitar 30-an tahun ya. Ada juga yang sudah parubaya sekitar 50-an tahun. Ya, jadi di situ kita bisa melihat bahwa penyakit celiac bisa mengenai siapa saja, usia berapa
saja, jenis kelamin apa saja, ya, dan ras apa saja juga bisa mengalami celiakitis. Karena memang tadi ya, kekeliruannya atau masalahnya itu ada di sistem imun. Jadi semua orang juga memiliki sistem imun, jadi bisa di siapa saja, sahabat Prodia. Baik, yang kedua, ini juga tadi sudah sedikit disinggung ya. Celiac disease dapat disembuhkan dengan obat-obatan, mitos atau fakta? Tengah-tengah sobat Prodia ya. Jadi gejala dari penyakit celiak mungkin kita bisa bantu kendalikan dengan obat-obatan, tapi satu-satunya penyembuhan untuk penyakit celiak adalah menghindari gluten. Kalau memang Anda terdiagnosis penyakit celiak ya, Diani, jadi gluten free diet, gluten free lifestyle ya, karena kita harus memperhatikan produk-produk lain yang mungkin mengandung gluten, itu adalah satu-satunya penyembuhan jangka panjang, remisi jangka panjang oleh karena penyakit celiak. Walaupun di fase-fase awal, selain gluten free diet, mungkin kita juga tentu membutuhkan beberapa obat-obatan anti radang untuk bisa memperbaiki kerusakan jaringan yang sebelumnya sudah disebabkan oleh karena respons imun. Baik. Kemudian selanjutnya dok, celiac disease berbeda dengan alergi gluten, mitos atau fakta? Fakta. Jadi kalau misalnya celiac disease dasarnya adalah penyakit autoimun, ya, sehingga reaksi imunitasnya berbeda dengan alergi. Kalau misalnya alergi, kita para ahli imunologi sepakat ya, kalau alergi itu didasari oleh IgE, ya, reaksinya biasanya gatal-gatal, bentol-bentol, mungkin ada beberapa orang gangguan saluran cerna, itu adalah alergi. Ya, ada banyak orang juga yang alergi gluten. Tapi kalau penyakit celiac dasarnya adalah autoimun. Reaksinya sifatnya biasanya berupa peradangan. Kalau bisa di kulit, bukan gatal, bukan bentol, tapi ruam-ruam, kemerahan, kerusuhan, bisa luka, ya bisa ulkus, ya bisa sariawan-sariawan, bisa diare-diare, kadang-kadang diarenya bisa berdarah. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda, walaupun secara prinsip penanganan ada yang kurang lebih serupa. Ya. Jadi kalau penyakit celiac dan alergi gluten ya sama-sama harus menghindari gluten. Tapi mungkin pengobatan yang kita lakukan untuk mengendalikan gejalanya itu sedikit berbeda, dan kemudian berapa lama dan seberapa ketat dia harus pantang gluten itu juga sedikit berbeda. Kalau alergi gluten biasanya dari diet saja yang harus kita perhatikan. Tapi kalau celiac disease tidak cukup hanya dari diet, tapi segala sesuatu produk yang mengandung gluten itu harus dihindari. Jadi jauh lebih ketat kalau misalnya memang kita terdiagnosis dengan penyakit. Oke, itulah yang mungkin sekilas mirip tapi ternyata tak sama ya, sahabat Prodia. Dan tentu saja dengan pemeriksaan laboratorium juga bisa membantu nih menentukan apakah alergi ataukah memang celiac disease. Baik, selanjutnya dok, celiac disease ini gejalanya hanya terkait dengan pencernaan, mitos atau fakta? Mitos ya Giani ya. Jadi tadi kita sudah sempat bahas ya. Mungkin awalnya keluhannya di saluran cerna, tapi begitu sudah terjadi ligat atau kebocoran dari lapisan saluran cerna, maka gejala bisa muncul di mana saja gitu ya. Bahkan beberapa kesaksian pasien gitu ya, keluhan utamanya justru bukan di saluran cerna. Itu yang kadang-kadang juga jadi terlambat diagnosis. Jadi ada anak tadi yang berusia remaja ya, dia cerita keluhannya lebih ke arah sariawan di mulut, kemudian tidak punya energi, kesulitan konsentrasi, ya, sehingga dalam waktu tahun dia hanya bisa sekolah 6 bulan. 6 bulannya lebih banyak di rumah, tidak bisa konsentrasi, kelelahan, tidak bisa beraktivitas, gitu ya. Begitu setelah bertahun-tahun dicari diagnosisnya apa, ada dokter yang akhirnya kebetulan memeriksakan fetal calprotectin ya, tanda peradangan di fetus positif, dilakukan endoskopi, baru ternyata ini celiac disease gitu. Jadi berawal sudah bertahun-tahun mendapatkan pengobatan untuk autoimun dan lain sebagainya. Ini di Amerika ya, yang sistem kesehatannya jauh lebih baik dibandingkan kita. Itu saja dia bertahun-tahun baru terdiagnosis penyakit celiac. Jadi mungkin di awal kalau misalnya kita punya gejala yang menakutkan ya, berbulan-bulan nggak baik-baik, ada tempatnya juga ya untuk kita memikirkan yang namanya itu adalah celiac. Jadi memang tidak hanya di pencernaan ya, sahabat Prodia gitu. Apalagi kalau sudah terjadi kebocoran usus gitu ya, atau leaky gut, itu bisa di mana saja. Itu juga yang jadi kadang bingung gitu. Kok
Kenapa susah konsentrasi, kan kadang kita nggak kepikiran ya Dok ya, ternyata itu masalahnya ada di usus gitu. Itulah menariknya ya dari penyakit celiac ini. Baik nih Dok, untuk yang terakhir konfirmasi saya Dok, gluten free diet nih, apakah ini akan bermanfaat jika dilakukan oleh semua orang nih? Ya. Semua orang, kadang kan suka ikut-ikutan nih Dok, Ya. oh ini lagi tren gluten free, semuanya gluten free, nah itu gimana? Ya, saya ngambil tengah-tengah ya. Kenapa saya ngambil tengah-tengah? Saya jelasin dulu ya. Jadi gluten, sobat Prodia, pada zaman modern ini datang kebanyakan berasal dari makanan olahan. Ya, jadi dari mie instan, dari roti yang siap saji, kemudian dari makanan-makanan kemasan. Ya, kita tahu semua isinya adalah bahan murah, tepung terigu, gula, garam, lemak, ya ditambah MSG. Ya, jadi kalori kosong, makanan yang tidak sehat, kayak lemak trans, kayak makanan olahan dan lain sebagainya, bahan kimia tambahan. Ya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang kemudian gluten free diet dan dia mendapatkan manfaat kesehatan, kenapa? Karena artinya kalau dia gluten free, dia sudah memotong berbagai macam makanan-makanan olahan yang tidak sehat, ya kan? Misalnya sehingga dengan sendirinya kemudian dia menjadi sehat. Di situ saya setuju kalau dia melakukan gluten free diet, itu oke, gitu ya, karena toh kita tidak mengkat sumber karbohidrat secara keseluruhan kan, dia masih tetap bisa makan nasi, dia masih tetap bisa makan kentang, ubi dan lain sebagainya. Itu oke kalau misalnya pada saat dia melakukan gluten free diet kemudian akhirnya dia memotong makanan-makanan olahan tinggi tepung, tinggi gula dan lain sebagainya. Ya, yang jadi masalah ini adalah kalau orang gluten free diet tapi cheating dalam artian begini, dia melakukan gluten free diet tapi dia tidak merubah pola makannya. Jadi dia masih tetap makan cake, dia tetap masih makan roti, dia tetap masih makan mie, walaupun semuanya gluten free. Kan sekarang banyak tuh di produk yang di label gluten mie free, instan gluten free, cake gluten free, roti gluten free gitu ya. Yang jadi masalah ya ini, seperti tadi saya sudah katakan, gluten itu membuat struktur makanan itu menjadi bagus. Roti menjadi kenyal, ya. Kemudian apa istilahnya, di produk-produk itu jadi teksturnya oke, gitu ya. Untuk produk-produk palsu ya seperti cake gluten free, roti gluten free itu mempunyai rasa yang cukup enak untuk kita bisa konsumsi, pasti ada trade off yang harus mereka lakukan antara menambahkan lemak, menambahkan gula, menambahkan stabilizer, gitu ya. Itu yang membuat gluten free yang sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Kenapa? Karena pada akhirnya Anda tetap akan makan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, mungkin lebih tinggi dibandingkan produk asli yang aslinya menggunakan gluten. Jadi kalau misalnya Anda mau, oke, saya tidak bisa mencerna gluten dengan baik, ya lebih baik dibandingkan go gluten free yang tidak bagus. Kalau menurut saya lebih baik ya kita konsumsi produk-produk makanan dalam bentuk aslinya. Dan kalau misalnya kita mau mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten, ya kayak roti, kita pilih yang sourdough yang memang sudah difermentasi bakterinya yang membantu untuk proses pencernaan itu menjadi lebih baik, ya. Jadi gluten free diet saya saya tidak bilang itu hanya suatu retorika palsu selama tidak digantikan dengan produk-produk palsu yang sekarang banyak dijual dengan label gluten free untuk membuat orang merasa oke, saya sudah makan lebih sehat, tapi sebenarnya dia jauh lebih tidak sehat dibandingkan makanan aslinya yang mengandung gluten. Wah, luar biasa. Ini juga suatu penjelasan yang menarik juga ya Dok ya, bahwa ternyata kita lebih baik mengkonsumsi makanan yang tidak diolah daripada yang diolah, terus ternyata ada tambahan gluten juga. Jadinya cheating gitu ya Dok maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Stephen, luar biasa penjelasannya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sahabat Prodia juga menjadi lebih paham dan tercerahkan gitu ya Dok setelah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast ini. Oke, di sini saya akan sedikit rangkum gitu ya Dok, apa saja yang kita bahas nih di hari ini.
Yang pertama terkait penyakit autoimun, itu merupakan penyakit di mana imun tubuh kita ini keliru dan akhirnya menyerang diri sendiri gitu, sehingga menimbulkan inflamasi, rasa sakit dan akhirnya gejala-gejala yang lain. Salah satunya ini adalah penyakit celiak atau yang kita kenal sebagai celiac disease. Kedua, celiac disease ini juga ternyata memiliki gejala yang beragam. Tidak hanya di saluran pencernaan saja, tapi bisa di kulit, bahkan di otak gitu ya, atau di organ lainnya. Sehingga ini juga nih yang menjadi salah satu kesulitan kita mengetahui, aduh kenapa gitu. Dan itulah jika gejalanya sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter. Yang ketiga, jika tidak ditangani penyakit celiac ini, maka nantinya bisa menjadi penyakit yang lebih berat gitu ya dok ya, seperti misalnya contohnya IBD atau inflammatory bowel disease. Sehingga memang jika memang sudah terdiagnosis itu harus ditangani dengan salah satunya selain obat-obatan pereda gejalanya juga lifestyle yang tadi ya dok ya, gluten free lifestyle. Dan yang terakhir kita juga di Prodia sudah menyediakan pemeriksaan celiac disease profile, yaitu pemeriksaan penunjang diagnosis dari penyakit celiac yang berbasis darah dan non-invasif. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Stephen yang hari ini sudah hadir menjadi narasumber kita, sahabat Prodia, dan berbagi ilmunya ya terkait celiac disease. Terakhir nih dok, sebagai penutup, boleh nggak nih kasih pesan-pesan nih untuk sahabat Prodia yang mungkin mengalami gejala atau mungkin sudah terdiagnosis celiac disease atau mungkin yang takut gitu atau harus seperti apa nih lifestyle-nya supaya kita ini menjadi lebih sehat ke depannya. Ya, baik, terima kasih Jenny. Jadi Sobat Prodia, kalau misalnya kita punya keluhan terkait saluran cerna, kulit, sendi, atau brain fog yang menahun, salah satu yang harus kita pertimbangkan adalah apakah kita mengalami celiac disease atau tidak. Kita harus hati-hati dalam mendiagnosis penyakit celiac. Kenapa? Karena cukup banyak orang yang sebenarnya mengalami non-celiac hypersensitivity, gluten hypersensitivity ya, jadi dia alergi gluten ya. Nah, di situ apabila kita ada kecurigaan, maka kita melakukan diagnosis dengan pemeriksaan darah yang namanya panel celiac disease, menilai antibodi terhadap PCG, antibodi terhadap gliadin yang menyebabkan celiac disease itu. Kalau misalnya memang kita sudah terdiagnosis celiac disease, Sobat Prodia jangan takut. Kenapa? Karena celiac disease sendiri, selama kita bisa menghindari gluten, maka merupakan sebuah kondisi yang bisa tertangani dengan baik. Kita bisa aktivitas dengan normal, gejala-gejala penyakitnya akan hilang, level energi akan kembali, ya. Sehingga orang dengan penyakit celiac yang sudah terdiagnosis dengan baik dan sudah menghindari gluten, maka level aktivitasnya sama seperti orang tanpa penyakit celiac, ya. Jadi jangan takut, ya. Nah, kalau misalnya memang Anda terdiagnosis sebagai penyakit celiac, tidak cukup hanya menghindari gluten dari makanan saja, tapi kita juga harus mewaspadai sumber-sumber gluten yang tersembunyi seperti pada kecap-kecapan, pada saus-sausan, kemudian juga pada produk-produk perawatan kulit, perawatan tubuh ya seperti sampo, lotion, sabun air, pasta gigi ya, itu seringkali ditambahkan gluten untuk memperbaiki tekstur dan konsistensinya. Sehingga saya lebih menyarankan gluten free lifestyle dibandingkan gluten free diet kalau misalnya memang kita terdiagnosis sebagai penyakit celiac. Kalau hanya gluten hypersensitivity saja, setiap orang toleransinya bisa berbeda-beda ya. Jadi dibandingkan mengikuti gluten free diet yang pada akhirnya kalau kita terlalu banyak skipping yang malah lebih tidak sehat, kalau misalnya memang Anda punyanya ada gluten hypersensitivity, lebih baik kita mengkonsumsi sumber-sumber gandum ya yang mengandung gluten sama seperti orang zaman dulu ya, roti bentuknya sebagai sourdough ya, atau misalnya kalau misalnya mie-mian ya mungkin kalau misalnya orang Jepang ya mereka dibikin dengan kuah miso gitu ya, sehingga ada bakteri-bakteri yang juga akan membantu di saluran cerna kita untuk memproses gluten itu dengan lebih baik gitu ya. Jadi hindari gluten free diet palsu ya yang menggantikan makanan-makanan gluten free dengan versi palsunya yang menjadi lebih tidak sehat, tapi usahakanlah kita makan makanan yang masih bentuk aslinya dan sebisa mungkin menghindari ultra proses yang banyak dikonsumsi oleh orang di zaman modern ini. Oke, terima kasih Dr. Stephen atas pesan
pesan-pesannya dan juga atas sharing ilmunya hari ini. Nah, baiklah, demikianlah podcast Prodia pada hari ini, sahabat Prodia semua. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan. Semoga podcast ini bermanfaat. Saya Giania Sevin, pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast Prodia selanjutnya. Stay happy and stay healthy.